Begitu iklan manual ditiadakan dan semua seller yang selama ini enak pakai iklan manual pindah ke GMV, apa yang akan terjadi? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya akan mau membahas sesuatu yang lagi hot banget buat teman-teman semuanya. Karena per bulan Juli ini akan terjadi migrasi yang cukup besar-besaran. Ya, terutama buat teman-teman yang jualan online, baik itu di TikTok ataupun di Shopee. Saya mungkin mengesampingkan dulu marketplace lain seperti Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Karena dua ini sedang heboh, bikin sesuatu yang heboh. Ya, dan hari ini saya akan bahas juga mengenai khususnya mungkin buat teman-teman yang jualan di Shopee ya. Karena kabarnya, ini sudah bukan kabarnya sih, sebetulnya sudah A1 juga bahwa di bulan Juli ini akan terjadi perubahan yang cukup signifikan buat teman-teman yang beriklan. Jadi kalau selama ini teman-teman beriklan kan ada dua metode. Kalau dipecah bisa jadi tiga lah ya. Iklan manual, iklan GMV Max Auto, dan kemudian GMV Max ROAS. Tapi ini kayak gabung jadi dua aja, manual dan GMV. Di bulan Juli ini ada perubahan bahwa iklan manual semuanya akan ditiadakan. Nah, saya akan berbicara mengenai apa yang akan terjadi dengan seller Shopee. Ya, apa yang akan terjadi dengan seller Shopee setelah terjadinya migrasi ini. Migrasi yang dipaksakan ya, migrasi yang dipaksakan di mana dari iklan manual, kemudian kamu saat berjualan, kamu harus pindah menjadi iklan otomatis. Jadi yang pertama gini, yang pertama buat temen-temen yang saat ini masih manual dan merasa bahwa performa iklan manualnya lebih bagus dibandingkan GMV, ya mau nggak mau kalian harus mulai transisi ya, transisi sedikit-sedikit migrasi lah, jadi transisi migrasi dari manual ke otomatis. Nah, ini sedikit berat buat teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau kalian iklannya produknya cukup banyak dan kemudian kalian pindahkan semua sekaligus, ini berpotensi membuat omset di toko kalian jeblok ya. Karena kalau performa iklan kalian manual bagus, tiba-tiba kalian pindah ke GMV semuanya, itu belum tentu semuanya ngangkat performanya seperti semula ya. Jadi saranku kalian mulai pindahkan dikit-dikit. Jadi misal kalau di toko kalian ada 100 produk yang diiklankan, ya seminggu pindahin 10 atau sampai 20 produk dengan performa manual paling jelek, dipindahkan dulu ke GMV. Biasanya dari pengalaman kita dari beberapa klien, itu yang iklan manualnya jelek, dipindah ke GMV jadi bagus, gitu ya. Jadi cukup menguntungkan juga. Nah, jadi kalian bisa prioritas mulai dari iklan manualnya jelek, dipindah. Nah, sementara buat teman-teman, saya dengar kemarin dari beberapa kasus di sosial media yang saya posting, beberapa teman itu yang mungkin selama ini sudah nyaman dengan GMV Max, lalu berkata, oh aman, kita udah lama pakai GMV Max, selama ini performanya bagus. Nah, jangan seneng dulu ya, teman-teman. Jangan seneng dulu. Jadi, sebetulnya kenapa kok kalian performanya bagus, itu bisa dikarenakan karena tingkat persaingan di penggunaan GMV ini masih rendah. Tapi dengan besok, begitu iklan manual ditiadakan dan semua seller yang selama ini enak pakai iklan manual pindah ke GMV, apa yang akan terjadi? Gula akan dikerubungi semut yang jauh lebih besar. Artinya, tingkat demand terhadap GMV ini kan otomatis meningkat nih. Walaupun demand-nya demand yang dipaksakan. Kita nggak ada opsi lain. Kalau nggak iklan, nggak dapat order. Kalau ngiklan cuma ada pilihan GMV Max ya. Mau nggak mau. Semua pindah ke GMV Max. Begitu pindah ke GMV Max, permintaan akan GMV Max akan sangat tinggi. Dan seller sudah nggak punya opsi lain. Apa yang akan terjadi? Ya, ini seperti jadinya kayak monopoli ya. Monopoli bisnis di mana kamu mau pakai, silakan, nggak pakai ya sudah. Kalau kamu nggak pakai, kamu nggak dapat apa-apa, ya udah nggak bisa jualan lagi. Nggak iklan, nggak dapat order sama sekali. Buat teman-teman juga yang selama ini mungkin organik, akhirnya kalian juga akan dilibas semuanya oleh iklan. Karena slot iklan juga makin lama makin banyak. Jadi apa yang terjadi? Permintaan makin tinggi, ya biasa ya.
hukum penawaran dan permintaan. Di mana ada permintaan makin tinggi, maka biaya atau harga juga makin tinggi. Sadar nggak teman-teman, saat GMV Max keluar itu kurang lebih di 1 tahun yang lalu, itu murah banget. Bener nggak? Murah banget. Per klik itu bisa sampai di angka Rp10 aja. Nah, sehingga saat dulu teman-teman awal-awal menggunakan GMV Max pada pamer semua. Pamer ROAS-nya bisa sampai ratusan, bener ya? Karena apa? Biaya per kliknya murah banget. Bayangin aja kalau kamu dapat 10.000 klik dan biaya per klik cuma Rp10. Itu kamu keluar duitnya cuma 100.000. Padahal dapat 10.000 klik. Padahal kalau normalnya, logikanya, kalau biaya per klik kalian itu sama dengan manual di angka Rp200 per klik aja, untuk dapat 10.000 itu artinya kalian harus keluar duit Rp2 juta. Perbandingannya jauh banget ya. 100.000 sama 2 juta. Nah, beberapa bulan terakhir kita udah melihat nih, harga GMV Max mulai bertahap naik. Dan di toko yang kita kelola aja beberapa sudah mulai di angka 500 hingga Rp1.000 per klik. Dan ROAS yang dulu sebelumnya bisa pamer sampai di angka ya 50, 100 kali ROAS-nya. Saat ini saya yakin ROAS-nya untuk mencapai angka belasan aja udah berat banget. Kalian setting ROAS di angka misalnya 20, iklan kalian nggak jalan. Kalah bersaing dengan seller yang tembak di angka 10 ROAS-nya. Itu yang akan terjadi ke depan. Jadi karena banyaknya seller yang kemudian meminta atau terpaksa menggunakan GMV Max, maka harga GMV Max ini akan naik. Menurut saya, biaya per klik saat semua sudah migrasi ke GMV Max itu akan berkisar di angka Rp1.000 sampai Rp2.000 per klik. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa borosnya biaya iklan yang akan kita hadapi besok. Jadi saya tuh kemarin sempat berpikir bahwa gini, POV-nya antara seller dengan tim Shopee itu berbeda. Seller itu berpikir gini, aku ingin menjual semurah mungkin. Bener nggak ya? Kita menjual semurah mungkin supaya apa? Kompetitif. Jadi selama masih untung, yang penting order banyak, rame gitu kan. Tapi ini juga berbahaya teman-teman. Ya, karena begitu banyak potongan-potongan ini akan membuat kalian itu sebetulnya rame tapi nggak dapat apa-apa. Tapi di POV-nya Shopee, kalian tuh untungnya gede banget gitu loh. Sehingga kalau perlu dipajaknya juga gede. Nah, jadi kita udah tahu nih bahwa biaya yang kita keluarkan untuk administrasinya aja sama misalnya gratis ongkir ekstra itu udah 15-20%. 15-20%. Nah, biaya iklan yang direkomendasikan Shopee itu antara 20-30%. Itu yang direkomendasikan. Loh kok bisa saya ngomong direkomendasikan? Coba kalau kalian lihat, kalau kalian beriklan, ROAS yang disarankan sama Shopee itu berapa? Biasanya 3, sampai 4, sampai 5. Itu ya. Biasanya ROAS yang disarankan ada di angka itu. Katakanlah 5% deh. ROAS yang disarankan 5% itu artinya biaya iklan kalian 20%. Jadi kalau admin 20%, biaya iklan 20%, artinya sudah 40%. Nah, kalau 40% biayanya aja, kita mau ngambil untung berapa? Gitu kan. Kita mau ngambil untung berapa? Anggap aja kita ngambil untung 10% deh. Artinya, harga kita harus kita up 50%. Jadi modal 100, kita harus jual minimal di angka 200. Baru bisa cuan. Kalau kalian seperti tadi, modal 100, jual 135, itu bukan mikirin cuan lagi. Mikirin nomboknya berapa gitu ya. Nggak ada untungnya sama sekali. Jadi kalau teman-teman mungkin yang saat ini pemain-pemain kecil, reseller gitu ya, ini tentu akan jadi beban berat banget. Teman-teman ngomong, kalau kita jual mahal siapa yang mau beli? Bener memang. Kalau kita misalnya modal 100 jual 200 siapa yang mau beli gitu kan. Tapi kalau kita nggak jual dengan harga segitu, kita nggak dapat apa-apa. Kalau teman-teman masih modal 100 jual 150, kalian nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Masalahnya kalian nggak dapat apa-apa. Kalau kalian jual 100, jual modal 100, jual 150, biaya kalian berjualan aja bisa 50.000 lebih. Nggak dapat apa-apa, kecuali kalian udah pasrah-pasrahan. Udah jualan tanpa iklan, berharap organik. Ya. Karena kalau kita jual 150, biaya admin aja udah 15%. Artinya biaya admin aja udah di angka sekitar 25.000. Artinya keuntungan bersih kita tinggal di angka 25.000 per order. Ya masih cukup kalau tanpa iklan. Kalau kalian beriklan, habis. Nah ini yang akan terjadi buat teman-teman semuanya.
yang khususnya buat seller Shopee ya. Buat seller Shopee kalau kalian nanti terjadi migrasi iklan manual. Jadi sebetulnya kalau untuk tim Shopee sendiri mungkin berpikir bahwa ini nggak mau ribet lah, ya udah yang manual dihilangkan lalu diganti dengan GMV semua. Mereka mau praktis karena GMV juga Shopee full control terhadap apa yang akan mereka dapatkan. Ya, maksudnya kita nggak bisa kontrol berapa uang yang kita keluarkan kecuali budget harian karena biaya per kliknya itu semau-mau dari algoritma. Kalau algoritma lagi baik ya dikasih 200-300 per klik. Kalau lagi pengen cari duit ya 1000-2000 per klik. Akhirnya seller boncos. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau dari sisi sellernya sendiri, ini sebetulnya kalau saya bilang sebetulnya ini lebih cocok ke, walaupun ada good news-nya, tapi ini lebih dominan bad news. Ya, good news-nya adalah buat teman-teman yang selama ini nggak tahu bagaimana beriklan, ya udah pasang JMV Max lebih mudah. Karena kalian tinggal atur berapa ROAS yang kalian inginkan. Walaupun nggak sesimpel itu. Sementara bad news-nya jauh lebih banyak. Bad news-nya adalah ini biaya akan jadi sangat mahal. Dan akhirnya membuat seller-seller kecil itu kebanyakan kalau menurut saya akan mati ke depannya. Ya, seller kecil yang selama ini ya cuma ngambil dari pedagang, ngambil dari distributor, kemudian up produknya, up harganya dikit karena takut gitu, modal 100 jual 140, 150, itu akan dilindas oleh seller-seller besar yang berani beriklan dan bayar mahal. Sementara untuk Shopee sendiri sebetulnya ini juga bukan otomatis jadi keuntungan karena ini juga sebetulnya akan menjadi sesuatu yang merugikan buat Shopee ya. Ini juga akan menjadi sesuatu yang merugikan buat Shopee. Kenapa saya bilang merugikan? Merugikan karena Shopee akan kehilangan banyak exposure, ya. Kehilangan banyak exposure di mana Shopee itu berpikir praktis aja, tapi sebetulnya justru akan membuat banyak pembicaraan negatif di sosmed tentang Shopee. Orang akan terus berbicara mengenai iklan Shopee mahal, iklan Shopee boncos, dan lain sebagainya. Padahal selama ini Shopee itu cukup didominasi dengan pembicaraan positif. Jualan di Shopee itu enak, jualan di Shopee murah, jualan di Shopee laris, itu dulu. Sekarang akan sangat sulit, akan didominasi dengan pembicaraan-pembicaraan negatif. Apalagi kalau sekarang ini semuanya dipindah. Ya, orang akan mulai berbicara di Shopee itu serba yang negatif. Nah, ini sebetulnya kerugian exposure terhadap Shopee. Kalau sebelumnya Shopee bisa mendapatkan exposure pembicaraan yang positif, nanti akan didominasi pembicaraan yang negatif. Jadi, image terhadap Shopee juga akan mengalami penurunan. Nah, mungkin ini perlu dipertimbangkan oleh tim Shopee. Ya, gitu aja. Kalau dari saya, teman-teman, kalau pendapat saya sendiri, beberapa bulan ke depan setelah migrasi ini akan menjadi tantangan berat. Nggak cuma buat teman-teman yang masih beriklan manual, tapi teman-teman yang saat ini sudah GMV Max pun dan hasil kalian bagus, kalian harus waspada ya. Karena ke depan kalau ini sudah pindah semua, kalian akan dapat tantangan baru dari kompetitor baru yang pindah dari iklan manual. Semoga saya salah dan semoga ekosistem Shopee tetap berjalan baik, seller-seller juga tetap bisa cuan, bisa dapat untung gede, Shopee juga tetap bagus. Apalagi lebih baik kalau misalnya Shopee memutuskan untuk tetap mempertahankan iklan manual, tentu akan membuat everybody happy. Semua orang menjadi happy ya. Semua orang bisa menjadi happy, seller happy, Shopee juga saya pikir pasti akan tetap happy karena tetap mendapat exposure yang positif dari beberapa sudut ya. Baik itu dari seller ataupun mungkin dari beberapa pihak atau mungkin pihak ketiga, pihak-pihak yang lainnya. Itu aja dari saya, semoga membantu buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam jual.